terkait dengan pemilu. Ya. Ya, tentu saja dengan adanya peta kerawanan, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan dalam arahannya bahwa Polri tidak underestimate terhadap daerah-daerah yang ditetapkan rawan. Jadi bukan daerah yang dinyatakan rawan yang hanya menjadi atensi, tetapi Bapak Kapolri menekankan bahwa anggaplah semua daerah itu adalah rawan. Jangan sampai yang tidak termasuk dalam daerah tercantum dalam daerah rawan, tetapi malah juga tidak diwaspadai oleh kita semua. Maka dari itu Bapak Kapolri menyampaikan kepada para Kapolda dan peserta rakor tadi bahwa semuanya tetap waspada sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Potensi gangguan keamanan yang ada di wilayah masing-masing untuk mulai diselesaikan dari sekarang, sehingga apabila nanti pelaksanaan pemilu dilaksanakan, potensi gangguan atau ambang gangguan tadi tidak menjadi gangguan nyata. Diharapkan hal-hal yang akan nantinya menimbulkan Kamtipmas menjelang pemilu sudah bisa diantisipasi atau bisa dimediasi, sehingga wilayah akan lebih fokus untuk melaksanakan pengamanan pemilu 2023-2024. Ada yang lain dulu? Gantian. Silakan. Izin tadi kan dalam paparannya Pak Mahfud kan ada memberikan dua catatan penting. Yang pertama itu kan saat ini tahapan pemilu katanya sudah masuk dalam tahapan krusial dan minta Polri untuk mengetatkan pinggang itu seperti apa. Terus yang kedua terkait isu purnawirawan Polri yang banyak sudah memberikan dukungan terhadap capres-capres tertentu. Nah, ini kan dikhawatirkan bisa mengganggu netralitas. Nah, dari Polri sendiri kayak gimana itu Pak menanggapi? Yang pertama tadi terkait tahapan yang sudah masuk tahapan krusial dan diminta untuk lebih bersiap dari Pak Mahfud. Iya. Mengenai tahapan-tahapan yang saat ini sudah dilaksanakan oleh Polri, tentu saja Polri bekerjasama dengan stakeholder terkait lainnya untuk bisa fokus dalam rangka persiapan pengamanan pemilu 2023-2024. Khususnya bagaimana kita bisa menciptakan pemilu 2023-2024 itu berjalan dengan aman, damai, lancar, tertib sesuai dengan agenda yang sudah dilaksanakan. Sehingga ketika Polri bekerja sendiri, tentu saja khususnya untuk menjaga proses demokrasi yang ada di Indonesia ini berjalan dengan aman dan tertib, tentu saja kita menginvestasikan kegiatan ini untuk masa depan bangsa menuju negara yang maju dibandingkan yang lalu-lalu. Kemudian terkait dengan masalah ada senior-senior yang sudah purna, kemudian bergabung dengan partai pemilu, itu adalah bagi benar-benar bisa mempunyai kewenangan untuk memilih, untuk bergabung dengan partai tertentu, kelompok tertentu, ataupun tidak ikut bergabung. Maka dari itu, yang pastinya kita tentu saja menghimbau pada semua pihak, bukan hanya dari senior yang sudah purna, tetapi semua pihak untuk kita bisa berperan aktif dalam menjaga netralitas, dalam menjaga kondusivitas, dalam menjaga kegiatan rangkaian tahapan pemilu bisa berjalan dengan maksimal, bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Insya Allah kita dengan besar pasti bisa. Ya, silakan. Ya, untuk batasan usia dan kesehatan, hal itu menjadi salah satu concern yang utama dari hasil evaluasi pemilu 2019 yang lalu. Mengingat ada yang sakit dan bahkan ada yang meninggal dunia, tentu saja ini menjadi masukan utama pada rakor pada hari ini untuk menegakkan
kesehatan dan kesiapan kita yang melaksanakan kegiatan pengamanan maupun komponen penyelenggara pemilu lainnya, bahwa keselamatan dan kesehatan menjadi hal yang utama. Maka dari itu untuk Polri khususnya dilaksanakan seleksi prioritas pelaksana pengamanan tersebut maksimal usianya 50 tahun, atau bahkan Pak SSDM menekankan kalau bisa bahwa anggota Polri yang bisa Ya, baik. Terima kasih untuk masukan dan pertanyaannya. Benar, hal ini belum selesai rapatnya. Tadi baru 3 pembicara yang mengisi. Yang pertama dari Menko Polhukam, yang kedua dari Pak Kapolri sendiri, kemudian yang ketiga baru dari Bapak Mendagri. Yang saat ini termasuk dari Pak Kasum TNI, dari TNI. Tentu saja salah satu hal yang dibahas ataupun menjadi penekanan adalah 4 daerah baru itu untuk pengamanannya dan bagaimana penyelenggaraannya tentu saja akan mengalami sedikit berbeda dibandingkan daerah yang lainnya, karena itu merupakan daerah baru yang belum terstruktur secara sempurna seperti daerah-daerah yang lainnya. Namun dari Bapak Kapolri menekankan untuk dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dengan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya, baik itu dari KPUD, Bawaslu, kemudian dan perangkat-perangkat penyelenggara pemilu lainnya. Yang intinya bahwa semangat kita bersama untuk bisa menjalankan pemilu 2023-2024 ini di semua tempat di Indonesia berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Yang serius yang kita antisipasi dan bersama untuk bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan pada pelaksanaan pemilu 2023-2024 nantinya. Hal-hal yang kita laksanakan tentu saja Polri selain mengedepankan untuk meminta bantuan kepada seluruh komponen bangsa ini untuk bisa membuat suasana menjadi sejuk, suasana menjadi damai pada waktu pelaksanaan pemilu. Terutama ada pihak-pihak tertentu yang ingin membuat suasana menjadi gaduh, atau tim-tim dari akademisi lainnya untuk bisa kita antisipasi bersama. Karena hal tersebut tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita hindari. Dan sekali lagi, mohon bantuannya, mohon doanya, semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan. Benar nggak sih? Pemilu dulu. TikTok kan kurang masuk. Jangan lintas lagi, Pak. Kalau nggak boleh nggak jadi gitu. Oke, semua silakan. Baik, terima kasih kan atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan kasus yang di Kaltara, bahwa kemarin Barreskrim Polri telah memberangkatkan tim asistensi untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan yang ada di Kaltara. Tim yang diberangkatkan terdiri dari penyidik, kemudian tim Lapor, kemudian tim Inavis, sehingga bisa membantu Polres ataupun Polda Kaltara dalam rangka mengungkap secara detail peristiwa yang terjadi, dan kita mengedepankan crime scene investigation sehingga pembuktian ilmiah tadi bisa menjadikan gambaran secara utuh peristiwa terjadi. Dan mulai dari kemarin tim sudah bekerja dengan mendatangi TKP serta mengolah TKP bersama-sama dengan tim dari Polda, serta melaksanakan hal-hal terkait dengan penyidikan dan penyidikan lainnya untuk bisa
memperjelas informasi ataupun keterangan yang sudah diambil sehingga peristiwa pidana ataupun bukan bisa kita simpulkan nantinya pada waktu yang sudah ditetapkan apabila penyelidikan dan penyidikan sudah selesai. Jadi untuk Polda Kaltara saat ini bersama-sama dengan Mabes Polri untuk bisa melaksanakan kegiatan ini menjadi lebih terbuka dan transparan. Jadi yang waktu yang lalu tim Propam sudah turun asistensi, saat ini dibantu asistensi dari PRSI sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan yang utuh dengan membuat suatu kesimpulan nanti yang dengan baik, dan utamanya bahwa Polri mengimbau, Bapak Kapolri sudah menyampaikan kepada kami semua untuk bisa melaksanakan penyelesaian masalah perdebatan dengan bermediasi dan berkomunikasi untuk menghasilkan hasil yang lebih positif, hasil yang baik bagi semua. Pak, balik lagi ke Kaltara Pak, dari penyelidikan sementara itu hasil CCTV-nya seperti apa? Lalu sampai sejauh ini sudah ada berapa saksi dan itu anggota Polri semua yang diperiksa? Lalu apakah Kapolda Kaltara sendiri juga akan diperiksa terkait dengan kematian Walpri-nya itu Pak? Iya, terkait dengan masalah pengembangan penyelidikan nanti akan dirilis secara khusus setelah tim asistensi nanti sudah selesai dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan bersama dengan Polda Kaltara. Dan apabila nanti ada saksi-saksi terkait lainnya yang nanti bisa menjadi memberikan masukan dan keterangan dalam usaha tersebut nanti akan diambil oleh tim yang sudah diberitakan. Kalau untuk Kapoldanya Pak? Apabila memang Pak Kapolda ada terkait masalah itu saya akan diperiksa. Namun sampai dengan saat ini belum diperiksa dan nanti akan disimpulkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan dan nanti akan digelar apakah kebutuhan atau tidak. Oke, cukup. Dalam rangka penyelidikan dan penyidikan itu tentu saja ada kasus yang mudah, ada kasus yang susah, ada kasus yang susah sekali. Nah itu semua akan dialami oleh tim penyidik kita dengan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dengan seksama, tidak terburu-buru supaya nanti kita mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi tentu saja kalau kita inginnya adalah secepat-cepatnya menyampaikan secara utuh apa yang sudah terjadi sehingga bisa diketahui oleh masyarakat maupun teman-teman media. Namun kita memberikan pengawasan bagi tim penyidik yang menjadi yang mengasistensi di Polda Kaltara untuk bisa melaksanakan dengan lebih teliti, dengan menggunakan keilmuan yang sudah dimiliki sehingga apa yang sudah diputuskan nanti bisa dipertanggungjawabkan. Cukup? Ya, Pak, ya. Cukup ya? Ya Pak. Jangan dipaksa. Baik, terima kasih atas perhatiannya.